Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyina Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat-tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil 'alamin wa ila al-musannifin al-mukhlisin wa khususan ila sultanil awliya' الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير سلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري الشيخ نزار حربي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بسوري شنسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Hadirin hadirat, para peserta kajian kitab Aqidatul Muslimin yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mengulang materi yang kemarin kita sampaikan. Soal jawab nomor 21. Kemarin videonya tidak bisa dibuka karena sinyal yang tidak begitu kuat. Pagi ini insya Allah mudah-mudahan sinyalnya cukup memadai, cukup kuat. Video saya buka, mudah-mudahan tidak ada kendala. Dan nanti insya Allah akan kita upload rekaman video ini di channel YouTube KBP dan channel YouTube KBP Kajian Bersanad Pilihan dan channel YouTube Nur Rahmat Abu Nabil. Soal jawab nomor 21. Takallam ala azabil qabr. Jelaskan mengenai siksa kubur. Siksa kubur ini adalah di antara hal yang wajib kita yakini, hadirin sekalian. Siksa kubur ini adalah salah satu yang hak, yang wajib kita imani. Salah satu yang diberitakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah adanya siksa kubur. Orang yang meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia juga tentu meyakini dan mengimani terhadap segala hal yang beliau beritakan. Baik terkait dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu, mengenai awal mula penciptaan alam semesta, mengenai umat-umat para nabi terdahulu, mengenai para nabi, para rasul terdahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maupun mengenai hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Baik hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang itu hal-hal yang terjadi di dunia seperti tanda-tanda terjadinya hari kiamat,
ada tanda besar, ada tanda kecil, maupun hal-hal yang terjadi di alam barzakh, nikmat kubur, siksa kubur, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maupun yang terjadi di alam akhirat, huru-hara yang terjadi pada hari kiamat, kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada hari kiamat, maupun hal-hal yang terkait dengan surga, kenikmatan surga, neraka, azab di neraka, dan hal-hal lain yang diberitakan oleh baginda Rasul, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tahlil dan tahrim, penghalalan terhadap sesuatu, pengharaman terhadap sesuatu. Kalau seseorang beriman kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di antara hal yang wajib diimani juga adalah beriman terhadap segala apa yang beliau beritakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengatakan secara lisan, saya beriman kepada Nabi Muhammad, saya beriman bahwa beliau adalah utusan Allah, tetapi dia tidak beriman terhadap apa yang beliau beritakan, maka ini hanyalah klaim keimanan. Ini hanyalah orang yang ngaku-ngaku iman kepada Nabi Muhammad, sejatinya dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia tidak mengimani syahadat yang kedua. Berarti dia tidak meyakini kandungan makna yang terdapat di dalam syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti dia bukan orang yang beriman. Dia hanya mengaku dirinya beriman, tetapi dia tidak beriman. Orang yang tidak percaya adanya surga, orang yang tidak percaya adanya neraka, nanti di kehidupan akhirat ada surga. Ya, surga itu sekarang sudah ada. Neraka itu sudah ada. Tapi kalau ada orang yang misalkan mengatakan, saya tidak percaya bahwa nanti ada kehidupan dan kenikmatan di surga. Ya, orang yang seperti ini berarti dia tidak beriman, dia tidak meyakini terhadap apa yang diberitakan oleh baginda Rasulullah. Orang yang tidak percaya terhadap apa yang diberitakan oleh baginda Rasulullah, itu artinya dia tidak beriman kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak beriman kepada baginda Rasul, tentu dia adalah orang yang non-muslim, dia adalah orang yang kafir. Tidak dihukumi sebagai orang yang beriman. Karena satu paket antara iman kepada Allah dengan iman kepada Rasul itu satu paket yang tidak bisa dipisah. Orang yang tidak beriman kepada Rasul, maka dia bukan orang yang beriman. Jadi jangan dikatakan imannya separuh, enggak, dia sama sekali tidak beriman. Orang yang hanya iman kepada Allah, orang yang hanya meyakini Allah sebagai Tuhan, tetapi dia tidak meyakini Muhammad sebagai Nabi, atau dia meyakini Muhammad sebagai Nabi, tetapi dia tidak percaya terhadap apa yang diberitakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang seperti ini bukan orang yang beriman. Jadi tidak dikatakan orang ini imannya sepertiga, orangnya setengah, imannya setengah, enggak. Orang ini sama sekali tidak beriman. Orang yang hanya meyakini Allah sebagai Tuhan, sementara dia tidak meyakini Muhammad sebagai Nabi, maka dia sama sekali tidak dihitung atau dikategorikan sebagai orang yang beriman. Yajibul iman, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, yajibul iman. Barangkali ada yang punya terjemahan bahasa Indonesia, silakan dibuka, soal jawab. Nggak tahu, nomor, kalau di bahasa Arabnya nomor 21 ya. Kalau di soal jawabnya nomor 21. Barangkali kalau di bahasa Indonesia itu sama ya, nomor 21 mungkin ya. Ya. Atau nomor 20. Ya. Pokoknya tentang siksa kubur. Yajibul imanu bi'adzabil qabri. Wajib beriman, wajib bagi kita beriman atas azab kubur. Wajib bagi kita mengimani azab kubur. Wa huwa tsabitun bil ijma'. Sebelum ijma', ya, sebelum ijma' ada ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar adanya siksa kubur, dan ada beberapa hadis dan ada banyak sekali hadis yang menjadi dasar adanya siksa kubur. Ya, oleh karena itu, karena Qur'annya jelas, hadisnya jelas, maka kemudian terjadi ijma', terjadi kesepakatan para ulama
Wa man ankarahu kafara, dan barang siapa yang mengingkari adanya siksa kubur maka dia kafir. Ya, ada sebagian komunitas, ada sebagian golongan yang menyatakan bahwa siksa kubur itu tidak ada. Tidak wajib kita mengimani adanya siksa kubur. Kata mereka, hadis-hadis yang terkait dengan siksa kubur ini hadis-hadis yang ahad. Kata mereka ya. Hadis-hadis terkait dengan azab kubur ini adalah hadis-hadis yang tidak mutawatir, tetapi hadis-hadis yang hanya ahad. Hadis ahad itu hadis yang para perawi di masing-masing tingkatan itu hanya satu, dua, atau hanya satu. Ya. Sedangkan hadis mutawatir adalah hadis-hadis yang di setiap tingkatannya para perawinya itu jumlahnya banyak. Sehingga tidak mungkin terjadi kesepakatan untuk menyatakan sesuatu yang dusta, sesuatu yang bohong. Karena jumlah mereka banyak dan mereka tersebar di beberapa daerah. Itu hadis mutawatir. Kata sebagian orang, kata sebagian aliran, kalau sesuatu itu berdasarkan hadis mutawatir, wajib kita imani. Tetapi kalau sesuatu itu hanya berdasarkan hadis ahad, yang hanya diriwayatkan oleh satu orang di setiap tingkatannya, satu perawi di setiap tingkatan sanadnya, maka ini tidak wajib kita imani. Kata sebagian orang ini, azab kubur itu termasuk sesuatu yang hanya didasarkan pada hadis ahad. Kita bantah. Pertama, bahwa adanya siksa kubur ini telah disepakati oleh para ulama. Ijma, ya. Ijma para ulama. Ijma itu artinya adalah ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala mas'alatin diniyatin fi asrin minal usur. Kesepakatan ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin. Kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad ala mas'alatin diniyatin, atas sebuah permasalahan agama fi asrin minal usur, di suatu masa. Jadi yang bukan mujtahid, kalau dia berselisih pendapat dengan para mujtahid yang telah bersepakat ini, maka tidak dihitung, maka tidak dianggap, ya, tidak dinilai sebagai sebuah pendapat yang mu'tabar, ya, karena apa? Menyelisihi atau bertentangan dengan kesepakatan yang telah terjadi di antara seluruh mujtahid di suatu masa. Nah, apa yang kita bahas pada saat ini, yaitu tentang azab kubur, siksa kubur, ini telah disepakati oleh para mujtahid, ya, pada suatu masa. Oleh karena itu, siapapun dia, setelah terjadi ijma di kalangan para mujtahid umat ini, ya, setelah masa mereka beristihad, ya, masa-masa berikutnya, siapapun dia tidak boleh menyalahi apa yang telah diijma'i, apa yang telah disepakati oleh para mujtahid di masa lalu. Nah, azab kubur ini adalah sesuatu yang telah terjadi ijma', ya, sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama, maka tidak boleh bagi siapapun untuk tidak meyakininya. Kemudian ada beberapa ayat Al-Quran yang dijadikan dasar oleh para ulama terkait dengan azab kubur. Di antaranya adalah apa yang disebutkan di kitab, ya. Qala Allah Ta'ala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha, neraka itu diperlihatkan kepada mereka. Ya, ini kan kemarin sudah saya sampaikan, ya, ini namanya taklib, ya, membalikkan lafadz. Secara harfiah mestinya an-naru tu'radu 'alaihim. An-naru tu'radu 'alaihim. Neraka itu diperlihatkan kepada mereka, kepada orang-orang kafir di kuburan. Ghuduwwan wa 'ashiyya, pada pagi dan petang hari. Tetapi ini ditaklib, ya, ditaklib, dibalik, sehingga an-naru yu'raduna 'alaiha. Secara harfiah artinya mereka diperlihatkan kepada neraka. Mereka diperlihatkan kepada neraka. Semestinya kan neraka diperlihatkan kepada mereka. Ini namanya taklib, ya.
seakan-akan ayat ini memiliki makna mereka diperlihatkan kepada neraka. Ya, tetapi yang dimaksud bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah neraka diperlihatkan kepada mereka. Ini untuk memberikan penguatan makna bahwa neraka itu betul-betul diperlihatkan. Sungguh-sungguh neraka itu diperlihatkan kepada orang-orang kafir di alam kubur, di alam barzakh, di kuburan mereka sehari 2 kali, pada pagi dan petang hari. Dan ini merupakan siksaan yang luar biasa pedih bagi orang-orang kafir. Diperlihatkan neraka, itu saja sudah merupakan siksaan yang luar biasa yang diterima, yang ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang kafir di kuburan. Wa yauma taqumus sa'atu, dan pada hari terjadinya hari kiamat, dan pada hari terjadinya kiamat, adkhilu ala fir'auna, masukkanlah para pengikut Fir'aun asyaddal azabi, ke azab yang paling pedih. Jadi ada 2 bagian dalam ayat ini. Yang pertama adalah an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Kemudian penggalan kedua, bagian kedua dari ayat ini adalah wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dari mana kita mengetahui bahwa diperlihatkannya neraka kepada orang-orang kafir itu terjadi di alam kubur? Dari mana kita tahu bahwa yang dimaksud itu kejadian ini di alam kubur? Dari mana kita tahu? Dari penggalan kedua dalam ayat ini. Dalam bagian kedua dari ayat ini, Allah Ta'ala menegaskan, wa yauma taqumus sa'atu, dan pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masukkanlah para pengikut Fir'aun ke dalam azab yang sangat pedih, yang paling pedih. Ini terjadi pada hari kiamat. Oleh karena itu, penggalan pertama dari ayat, informasi yang kita dapat dari penggalan pertama dari ayat itu tentu terjadi, ya, hal itu terjadi sebelum datangnya hari kiamat. Kapan? Siksaan yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir sebelum terjadinya hari kiamat, yaitu ketika di alam kubur. Kemudian ayat yang lain, surat Thaha ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an atau dari agamaku, kata Allah, atau dari syariatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka ia akan memperoleh, maka akan ditimpakan kepadanya kehidupan yang sempit. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya, dan kami akan menggiringnya di mahsyar pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta, ya, buta dalam arti kiasan, buta, tidak menemukan jalan keselamatan. Ya, bukan berarti buta, ya, karena kalau buta, dia tidak akan, orang kafir itu tidak akan melihat sepedih apa. Dia akan merasakan azab yang pedih, tapi dia tidak akan bisa melihat siksaan yang begitu pedih yang ditimpakan kepadanya. Nah, untuk menambah kepedihan siksaan yang Allah timpakan kepadanya, maka orang-orang kafir itu tidak dijadikan buta di alam akhirat. Nah, jadi buta di dalam ayat ini, a'ma di dalam ayat ini adalah dalam arti kiasan. Artinya dia orang kafir tidak akan menemukan jalan keselamatan. A'ma an tariqin najah, ya. Buta, tidak menemukan jalan keselamatan. Dia akan disiksa. Tidak ada pilihan lain bagi dia, ya. Jalan yang dia temukan satu-satunya adalah menerima siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita tahu bahwa ma'isyatan dhanka ini yang dimaksud adalah azab kubur? Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran atau berpaling dari syariatku, kata Allah, berpaling dari agamaku, kata Allah, maka dia akan ditimpakan kepadanya ma'isyatan dhanka. Dari mana kita tahu bahwa ma'isyah dhanka, ma'isyah dhank ini yang dimaksud adalah siksa kubur sebagaimana dipahami oleh para ulama? Dari sebuah hadis, Rasulullah sendiri yang menafsirkan ayat ini dengan makna azab kubur, ya. Ma'isyatan dhanka ini ditafsirkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan arti azab kubur. Ya, dengan arti apa? Azab kubur. Siapa yang menafsirkan? Rasulullah sendiri. Ini adalah termasuk tafsirul warid bil warid, ya. Ini adalah termasuk
tafsirul warid bil warid, menjelaskan atau menafsirkan makna ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah. Mengenai penafsiran Rasulullah sendiri, bahwa beliau menafsirkan ma'isyatan dhanka yang disebutkan di dalam surah Thaha ayat 124 dengan makna azab kubur, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Nah, jadi tidak boleh bagi kita dan bagi siapapun untuk tidak meyakini azab kubur. Barang siapa yang tidak beriman terhadap azab kubur, maka dia akan diazab di kubur. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Al-Imam Abdul Qahir Abu Mansur Al-Baghdadi At-Tamimi. Beliau mengatakan, wa man lam yu'min bi'adzabil qabri 'udziba fi qabrihi. Barang siapa yang tidak beriman terhadap adanya siksa kubur, maka dia disiksa di kuburan. Ya, orang yang telah dijelaskan kepadanya mengenai azab kubur, lalu dia mengingkari, padahal dia mengetahui ayat Al-Qur'annya, mengetahui hadisnya, mengetahui bahwa ini terjadi ijma' di dalamnya, maka dia udziba fi qabrihi, dia disiksa di kuburan. Kenapa? Karena dia kafir, dia telah keluar dari agama Islam. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ista'idhu billahi min azabil qabr. Ista'idhu billahi min azabil qabr. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Bahkan Al-Imam As-Suyuti Al-Hafidh, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, beliau mengatakan hadis-hadis yang terkait dengan azab kubur itu mutawatir ma'nan. Secara makna hadis-hadis mengenai azab kubur ini apa? Mutawatir. Ya, jadi mutawatir itu ada mutawatir lafzon dan ada mutawatir ma'nan. Mutawatir artinya seperti yang di awal tadi kami sampaikan, mutawatir itu artinya adalah hadis mengenai azab kubur ini diriwayatkan oleh banyak sekali para perawi di setiap tingkatannya, di mana mereka tidak mungkin saling bersepakat untuk menyatakan kedustaan. Nah, walaupun secara makna, ya, mutawatir tawaturan ma'nawiyan, tidak secara lafaz, ya, lafaznya berbeda-beda yang diriwayatkan oleh para ulama. Tetapi di dalam setiap redaksi hadis itu selalu disebutkan apa? Azab kubur. Azab kubur, azab kubur, azab kubur, azab kubur, sampai kemudian banyak sekali hadis dengan redaksi yang di dalamnya ada kata-kata azab kubur, sehingga Al-Hafidh As-Suyuti menyimpulkan bahwa hadis tentang azab kubur ini adalah mutawatirun tawaturan ma'nawiyan. Jadi wajib diyakini mengenai azab kubur, ya. Wajib diyakini mengenai azab kubur, wajib diimani, tidak boleh diingkari. Orang yang mengingkari azab kubur berarti dia kafarah. Karena ayat Al-Qur'annya sudah kita sebutkan dari dalilnya, ada dua. Hadisnya mutawatir, kemudian ijma' para ulama telah terjadi. Ya, semua ulama, para mujtahid pada zaman dulu, ya, para mujtahid umat Nabi Muhammad sudah sepakat menyatakan bahwa azab kubur ini betul-betul ada. Nah, azab kubur ini ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Ya, yang dimaksud azab kubur adalah azabul barzakh, ya. Orang yang mati lalu tidak dikubur, tidak ditanam. Tetapi dia mati tenggelam, dia mati terbakar, dia mati terjatuh dari pesawat, lalu jasadnya tidak ditemukan atau jasadnya hancur berkeping-keping. Misalkan, ya. Atau orang yang mati kemudian di tengah hutan tidak ada orang yang merawat jenazahnya sehingga tidak dikuburkan, tidak ditanam di kuburan, ya, tidak dimakamkan di kuburan, tetapi mereka adalah orang-orang yang memang berhak menerima siksa kubur, maka mereka tetap diazab, ya, maka mereka tetap diazab. Orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir meskipun dia tidak dikubur,
dia matinya tenggelam, dia matinya terbakar, maka dia akan diazab, ya istilahnya juga disebut azab kubur. Yang dimaksud azab kubur, kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam syarah Sulamut Taufik, beliau mengatakan ai al-barzakh, yakni azab atau siksa di alam barzakh. Alam barzakh itu artinya alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat, ya. Sebelumnya disebut alam dunia, setelahnya disebut alam akhirat. Nah, azab kubur ini ditimpakan oleh Allah bagi orang-orang kafir dan sebagian pelaku dosa, sebagian umat Islam, pelaku dosa, pelaku maksiat, ya, pelaku dosa besar yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, maka mereka juga akan, sebagian dari mereka juga akan disiksa di kuburan. Nah, siksaan bagi orang-orang kafir itu diantaranya adalah diperlihatkan neraka kepada mereka setiap hari 2 kali. Pada pagi 1 kali, kemudian yang kedua adalah pada petang hari. Itu menu rutin. Ya, bagi orang kafir di dalam kuburan diperlihatkan neraka. Tempat yang akan dia tempati di neraka itu diperlihatkan oleh malaikat atas perintah Allah kepada orang-orang kafir yang dikuburkan di kuburan. Ya, itu merupakan siksaan yang luar biasa. Kemudian didatangkan bau neraka, ya, antan raihah, bau yang paling busuk dan tidak ada yang mengalai kebusukan bau ini adalah bau neraka. Yaitu, ya, bau neraka ini didatangkan oleh malaikat atas perintah Allah, dibawa bau neraka ini sampai ke kuburan orang kafir di kuburnya, ya. Dan ini merupakan salah satu bentuk siksaan bagi orang-orang kafir. Kemudian lagi tulang rusuk sebelah kanan, ya, dihimpit kuburan, tanah kuburan itu disempitkan bagi orang kafir sehingga tulang rusuk sebelah kanan masuk ke tulang rusuk sebelah kiri. Ya, guru-guru kami menjelaskan dulu seperti ini. Ya, tapi akhir-akhir ini dijelaskan seperti ini. Tulang rusuk sebelah kanan masuk ke tulang rusuk sebelah kiri. Nah, ini merupakan siksaan yang luar biasa. Kemudian orang kafir itu ditanya, ketika ditanya di alam kubur, man rabbuka wa madinuka, dengan bahasanya, ya. Jadi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu dengan bahasa, dengan berbagai bahasa. Malaikat mungkar dan nakir diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertanyaan dalam semua bahasa, ya, dalam bahasa si mayit masing-masing. Pertanyaannya 3. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Orang kafir tidak akan bisa menjawab. Ketika dia tidak bisa menjawab, maka yudrabu bimitraqatin min hadidin baina udhunaihi law duriba bihal jabalu ladzaba. Subhanallah. Jadi ketika orang kafir di dalam kubur ditanya mengenai 3 hal ini dan dia tidak bisa menjawab, pasti dia tidak bisa menjawab, maka dia akan dipukul. Kalau dalam hadisnya itu bimitraqatin min hadid, dengan palu kodam, ya, dengan palu yang besar yang terbuat dari besi. Seandainya di antara 2 telinganya, di tengkuknya sini, di leher bagian belakangnya dipukul dengan palu yang terbuat dari besi oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya palu itu dibuat untuk memukul gunung, maka gunung itu akan hancur lebur, ya, maka gunung itu akan luluh lantak. Nah, seperti itulah bentuk-bentuk siksaan yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir. Nah, sebagian umat Islam pelaku maksiat ini akan disiksa, tetapi dengan siksaan yang lebih ringan daripada siksaan yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir. Seperti apa bentuk siksaan bagi orang-orang Muslim? Sebagian pelaku maksiat di antara umat Islam, di antaranya adalah merasakan kegelapan, ketidaknyamanan, kesepian. Nah, ini adalah bentuk-bentuk siksaan bagi umat Islam. Sebagian umat Islam pelaku dosa di alam kubur. Nah, ada satu hal yang penting sekali karena ini beredar luas di masyarakat, ya. Dan ini perlu dijelaskan. Ini perlu disosialisasikan kepada siapapun bahwa tidak benar hadis yang menyatakan bahwa semua orang itu akan merasakan himpitan kuburan.
Ya, ada hadis yang dhaifun dha'fan syadidan menurut penilaian Al-Hafidz Ibnul Jauzi, Abdurrahman Ibnul Jauzi, beliau memberikan penilaian terhadap hadis yang akan kami sampaikan ini, bahwa hadis ini adalah dhaif jiddan, ya, sangat lemah sekali sehingga tidak bisa dijadikan pedoman di dalam permasalahan ini. Hadis itu menyatakan begini, launa jaminha ahadun lana jaminha Sa'ad. Launa jaminha ahadun, seandainya siksa dan himpitan kubur itu bisa dihindari oleh seseorang, maka Sa'ad bin Mu'adz akan selamat dari himpitan dan siksaan kubur. Nah, kita tahu Sa'ad bin Mu'adz ini adalah salah seorang kibarus sahabah dari kalangan Ansor, salah seorang pembesar sahabat, salah seorang kibarus sahabah. Ya, bukan sahabat biasa. Sa'ad bin Mu'adz ini bukan sahabat biasa. Sa'ad bin Mu'adz ini termasuk salah satu wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala di kalangan para sahabat. Dari kalangan Ansor beliau, Sa'ad bin Mu'adz. Bahkan ada hadis ihtazzal 'arsyu limauti Sa'ad. Arsy itu bergoncang karena kematian Sa'ad. Ya, Sa'ad ini adalah salah satu wali Allah sehingga kematiannya itu membuat arsy bergoncang, ya, bergoncang betulan, ya, bukan dalam arti biasa. Para ulama menjelaskan bahwa ketika Sa'ad bin Mu'adz, salah seorang wali di kalangan para sahabat, ya, di kalangan sahabat-sahabat Ansor yang tinggal di Madinah, beliau meninggal dunia, maka arsy bergoncang dalam arti fisiknya arsy itu bergoncang betul, ya, bergoncang betulan, bukan dalam arti kiasa. Kenapa? Saking gembiranya para malaikat pembawa arsy, ya, akan kedatangan roh Sa'ad bin Mu'adz. Ya, kita tahu bahwa ruh orang yang bertakwa, ruh orang soleh, ya, ruh wali di antara wali-wali Allah itu setelah kematiannya, sebelum dikembalikan ke jasadnya di alam kubur, dibawa oleh para malaikat ke Illiyin, di atas langit yang ketujuh. Ke Illiyin, ke suatu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang ketujuh, di bawah surga. Nah, saking gembiranya para malaikat pembawa arsy dan juga para malaikat yang ada di atas sana, atas kedatangan roh orang yang bertakwa, roh seorang wali Allah, maka mereka bergoncang kegirangan. Karena malaikatnya bergoncang, maka arsy-nya juga bergoncang. Ihtazzal arsyu limauti Sa'ad. Nah, orang yang seperti ini tidak mungkin, ya, kita tidak meyakini bahwa dia akan dihimpit di kuburan. Dia akan menerima siksa kubur. Ini perlu dijelaskan kepada semua kalangan bahwa hadis yang menyatakan bahwa semua orang akan merasakan himpitan kuburan atau siksaan kubur, ya, sebagian orang, na'udzubillah min dzalika wal a'yadu billahi ta'ala, sebagian orang malah mengatakan bahkan Nabi Muhammad sekalipun dia akan merasakan himpitan kuburan atau siksaan kubur. Ya, ini jelas adalah menyalahi apa yang telah diijma'i oleh para ulama, apa yang telah dijelaskan oleh para ulama dari masa ke masa, bahwa siksa kubur atau apapun istilahnya, himpitan kubur, dhaghtatul qabr, atau istilah-istilah yang semacam itu yang disampaikan oleh sebagian kalangan, ya, itu tidak akan diajarkan oleh para ulama kita dari masa ke masa, tidak akan ditimpakan oleh Allah kecuali kepada orang-orang kafir dan sebagian umat Islam pelaku dosa besar. Orang yang pernah melakukan dosa besar saja, kalau memang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan, orang muslim, ya, orang muslim pelaku dosa besar saja, kalau dosanya diampuni oleh Allah, maka dia tidak akan merasakan azab kubur sedikit pun, himpitan kubur, dhaghtatul qabr, ya, sama sekali dia tidak akan merasakan, baik siksaan di kuburan maupun siksaan di akhirat, kalau memang dosanya betul-betul diampuni oleh Allah, apalagi orang yang bertakwa, apalagi seorang wali seperti Sa'ad bin Mu'adz yang merupakan satu di antara sekian wali-wali Allah di kalangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Barangkali ada 1-2 pertanyaan kami persilahkan. Barangkali ada.